hari ini, silakan kita berdoa dulu ya. Dipimpin ketua kelas. Silakan Mas Dwi. Doa mulai. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, di sini Ibu akan menampilkan satu video ya, satu video vulkanisme tentang apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, mungkin ada yang pernah dengar nggak? Vulkanisme itu apa? Apa vulkanisme? Proses gunung meletus. Nah, yang terjadi pada tahun 2014 ya, kita mengalami apa? Kalau begini identik dengan gunung apa? Gunung Kelut. Nah, ini saya tampilkan dulu video vulkanismenya, kemudian kalian lihat dulu, kemudian setelah itu saya minta komentarnya ya. Jadi ada pengertian vulkanisme, kemudian proses-prosesnya, ya. Nanti juga kalian melihat atau membaca istilah baru. Di situ ada istilah intrusi dan ekstrusi magma, kemudian ada penjelasannya di situ ya. Ada intrusi magma itu keterangannya apa saja? Nah, itu bisa kalian perhatikan di situ. Menimbulkan penyakit, misalkan apa? Ispa, betul. Jadi abunya ya, yang berbahaya abunya itu. Nah ini, kemudian setelah penayangan video ini kira-kira apa yang kalian bayangkan? Apa kira-kira? Apa? Setelah ada video ini kalian punya pertanyaan apa? Misalkan komen itu bagaimana? Silakan. Ya mau komen? Atau pertanyaan dulu. Nah, vulkanisme ini kan kita pernah ya alami ya. Vulkanisme ini kita pernah mengalami. Baik, apa saja yang terjadi setelah vulkanisme terjadi? Jadi yang mengganggu kehidupan kita. Ya, yang keras. Peristiwa yang terjadi adalah erupsi Gunung Kelut. Ya, ini benar-benar proses vulkanisme yang terjadi di wilayah kita, ya di daerah Kediri. Jadi prosesnya nanti bisa kalian lihat di bawah, lalu ya videonya. Jadi kenapa Gunung Kelut ini erupsi? Gitu. Tipenya apa Gunung Kelut? Tadi sudah ada yang benar menjawabnya tadi. Kerucut atau strato. Kira-kira untuk letusan Gunung Kelut ini gimana? Kira-kira dahsyat atau tidak? Dahsyat ya. Berarti termasuk yang apa? Efusif apa yang eksklusif tadi? Eksplosif. Jadi letusan Gunung Kelut ini ya sampai mengganggu ke wilayah Jogja. Ya tahun 2014 ya. Jadi sampai penerbangan itu tutup ya. Abu vulkanik ya. Lalu untuk setelah ini ya, setelah ini kalian membentuk kelompok. Ini satu kelompok
masing-masing kelompok ini terdiri dari 5 orang anggotanya. Silakan bisa masuk sini. Ya. Pas, jadi ada satu ada apa? Yang tambah ini juga salah. Ini termasuk tipe atau jenis gunung api yang mana kalian pasangkan. Nah setelah itu kalian cari kira-kira bagaimana ciri-cirinya. Kalau tipe Hawaii misalkan ciri-cirinya bagaimana? Ini soal menjodohkan. Ini soal menjodohkan yang ini. Yang pertama itu lembaga kerja yang pertama kalian mencari keterangan, ya, mencari keterangan sumber erupsi. Jadi yang kosong itu kalian isi, ya. Kira-kira yang bagian dari kelompok 1 nanti siapa? Ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Langsung dipasangkan aja. Oh gitu ya. Nah ini kerjasama yang bagus, ini satu mengerjakan ini, yang satu
video awal tadi sampai pada hasil diskusi. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita materi hari ini? Mungkin ada yang bisa menambahkan yang betul ini tadi, jadi menganalisis jenis-jenis gunung api. Yang pertama, jadi ada 7 ya jenis-jenisnya, tadi ada Pele sampai pada Red Sand, Vincent gitu ya. Jadi nanti ciri-cirinya bagaimana untuk yang tipe Hawaii. Kalau tipe Hawaii ini tidak ditemukan di negara Indonesia. Nah, kemudian yang Stromboli ini bagaimana tipe lavanya. Lalu yang vulkano ini termasuk lemah atau kuat gitu ya. Lalu untuk dampaknya ini juga ada beberapa dampak. Ini kemudian aku mendeskripsikan atau aku menganalisis. Bisa kembali ke tempatnya masing-masing ya. Bisa kembali ke tempatnya masing-masing ya. Hasil LKPD-nya dikumpulkan. Hasil LKPD dikumpulkan dari kelompok 2, kelompok 4, kemudian kelompok 1, kelompok 3 gambar kerjanya belum dikumpulkan. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita menginjak pada materi berlangsung bersama, hanya nanti tujuan pembelajarannya yang berbeda. Nanti kita pada membuat produk ya untuk pertemuan yang kedua. Kalau pertemuan kita diskusi, pertemuan yang kedua nanti kita menghasilkan karya. Nah, nanti mungkin pertama menggambar tipe gunung api ya, lalu nanti dampaknya bagaimana itu nanti kalian tuliskan itu ya. Sekian pembelajaran hari ini ya, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi kalau ibu perhatikan ini semua masuk ya. Semua masuk, tidak ada yang absen, semua sehat, semua bisa mengikuti materi pembelajaran kita hari ini. Nah, mungkin ada yang masih ingat untuk materi yang pertemuan kemarin kira-kira kita membahas apa ya? Membahas tentang proses vulkanisme. Jadi proses vulkanisme kalau kalian ingat materi sebelumnya itu kira-kira apa? Vulkanisme. Letusan gunung api, ya, atau letusan gunung berapi. Kalau kita di sini identik dengan gunung apa ya? Kalau gunung Kelut, semua sudah pernah ke sana kan? Siapa yang belum pernah ke sana? Diagendakan ke sana nanti, ya. Nah, jadi semua sudah pernah ke gunung Kelut. Nah, itu untuk pertemuan satu kemarin kita sudah membahas tentang vulkanisme, lalu prosesnya, kemudian ada ekstrusi dan intrusi magma. Nah, untuk pertemuan kedua kali ini saya akan mengadakan proses assessment diagnostik kognitif. Jadi lagi saya bagi lagi anak-anak yang belum paham siapa, yang sudah paham siapa, atau yang masih kurang siapa. Nanti kalian masuk dalam satu kelompok yang misalkan ini sudah benar-benar paham, lalu kelompok 2 yang sedang, ya, yang ketiga kurang. Itu ya, nanti kalian kerjakan ini tiga soal ini dalam waktu 10 sampai 15 menit. Nah, untuk assessment kita, untuk fitness kita dalam waktu 10 sampai 15 menit. Berapa bulan?
kita buka ganti baterai. Saya koreksi, kamu masuk kelompok 1, 2, lalu yang kedua ini sedang ya, yang antara paham dan tidak ini kelompok 2, sedangkan yang masih kurang itu nanti masuk ke kelompok 3. Ya, jangan khawatir, semua kelompok nanti mendapatkan tugas yang sama, hanya nanti perbedaannya kelompok 1 ini mendapatkan tugas yang agak berat dikit lah ya. Kelompok 2 juga seperti itu, nanti kelompok 3 juga mendapatkan tugas sesuai dengan hasil yang kalian peroleh. Nah, silakan kalian kerjakan dulu pretestnya. Jadi pretest ini atau assessment ini adalah berfungsi sebagai menjelaskan untuk materi yang sebelumnya. Yang ketiga masih kurang. Nanti semuanya juga sama-sama mendapatkan tugas dengan tingkat kesulitan tertentu. Untuk yang kelompok 1 nanti bisa langsung ke sini ya. Kelompok 1 bisa langsung ke sini, Haris ini masuk kelompok 1 nanti langsung ke sana. Ayu, Amis dan Davina ini masuk kelompok 1. Silakan yang kelompok 1 menuju ke sebelah kiri saya. Lalu nanti yang kelompok 2 nanti Dwi Joko, Luna, Retno dan Dinda. Ini kelompok 2 di sana sudah dapat. Lalu kelompok 3 ini nanti ada Davino, Rais. Nah ini yang di sini Naya itu kelompok 3, Pantur dan Cakyo. Nah ini udah paham ya? Kelompok 1. Nah di sini ada Chris, Ayu, lalu Anis dan Davina. Kelompok 2 Dwi Joko, Luna, lalu Retno dan Dinda. Kemudian kelompok 3 ini kelompok 3 Davino, Rais, Abid masuk sini deh. Kelompok 2 ada kamu. Abid masuk kelompok 2. Abid masuk kelompok 2. Kemudian tugas yang kalian harus lakukan adalah kalian nanti menggambar seperti ini ya. Kalian untuk kelompok 1 nanti menggambar tipe atau bentuk gunung api. Kemudian setelah itu kamu presentasi ke depan, dideskripsikan itu ya. Ini untuk kelompok 1. Sedangkan untuk kelompok 2 nanti menggambar tentang atau mendeskripsikan nanti tentang instruksi mama ya. Kalian gambarkan di sini, kemudian nanti kalian lihat ini nomor 1 masuk yang mana, kemudian kamu jelaskan itu ya.
Nanti disesuaikan dengan warna ya, disesuaikan dengan warna, lalu gambarnya di situ juga disesuaikan. Ya, nanti digambar, lalu kalian presentasi di depan mendeskripsikan tentang gunung api Semeru. Ya, jadi gambarnya nanti harus sesuai dengan itu ya yang saya berikan itu. Terus daripada kelompok lain, nanti berarti kamu harus lebih paham daripada kelompok yang lainnya. Jadi semuanya maju, kemudian menunjukkan gambar, lalu mendeskripsikan. Tujuan juga nanti sama. Yang presentasi bisa kalian tuliskan dulu ya, kira-kira garis besarnya apa nih, nanti sampai depan siap gitu loh. Ya, apa yang harus dideskripsikan, apa saja yang harus ditampilkan, itu monggo. Nanti kalian tunjuk satu anak yang presentasi di depan semuanya majuannya, nanti ada satu yang mendeskripsikan hasil dari pekerjaan. Ini namanya penyajian. Jadi ketika kalian maju nanti yang dinamakan dengan penyajian hasil itu yaitu penyajian. Setelah itu nanti ada proses pemecahan masalah. Kalian mekanisme sudah dijelaskan juga.
Tetap sama. Ya, kelompok 3 kayaknya udah siap nih. Mendeskripsikan tentang bentuk satu yang jadi ciri khas dari penuntut. Kelompok 2 sudah? Iya, bisa langsung maju semua ya, menantikan deskripsinya, gambarnya juga di bawah, ya. Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang instruksi magma. 1. Batolit adalah batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma sebagai akibat penurunan suhu yang sangat lambat. 2. Lakolit adalah magma yang menyusup di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan di atasnya terangkat sehingga menyerupai lensa cembung. 3. Sil adalah lapisan magma yang tipis menyusup di antara lapisan batuan. 4. Diatrema adalah batuan yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder mulai dari dapur magma sampai ke permukaan bumi. 5. Instruksi korok atau gang adalah batuan hasil instruksi magma pemotor. Ya, mungkin ini hanya sedikit penjelasan yang ada di PowerPoint. Ini kemarin juga sudah. Jadi berarti instruksi magma ini tidak mencapai ke permukaan bumi. Mungkin ada sebagian kecil instruksi magma yang bisa mencapai ke permukaan bumi. Namun yang perlu diingat bahwa instruksi magma bisa mengangkat lapisan kulit bumi menjadi pelindung, ya, membentuk lonjongan berupa pegunungan, ya. Sudah untuk kelompok 2, kita berikan plus untuk kelompok 2. Dari kelompok kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hasilnya ditempel di mading. Ini, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau menjelaskan tipe-tipe bentuk api. Yang pertama, bentuk api.